Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya akun yang bernama Momi Bilal. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Pendakian Terakhir. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Melani akhirnya melakukan pendakian. Jiwanya seakan terpanggil saat mendengar nama Gunung Slamet. Meskipun tidak mendapatkan izin dari sang ibu, Melani bersikukuh pergi mendaki. Namun naas, di perjalanan, Melani mengalami kecelakaan yang menyebabkan dirinya terpisah dengan teman-temannya. Hingga akhirnya, Melani dipertemukan dengan sosok Arga Dinata, seorang pendaki yang membantunya untuk kembali pulang. Arga, sosok laki-laki misterius dan dingin. Namun dari sikapnya tersebut membuat Melani jatuh hati karena berkali-kali Arga menyelamatkan hidupnya, pun tujuan mulia Arga yang ingin membantunya untuk pulang. Seiring berjalannya waktu, cinta pun bersemi di hati Melani. Saat dirinya berani mengutarakan hal tersebut, saat itu pula Melani harus menerima kenyataan bahwa cinta mereka tidak mungkin bisa bersatu. Apakah Melani akan memperjuangkan cintanya atau akan pasrah kepada takdir saja? "Siapa, Naik?" tanya Dimas. "Biasa nyokap nanyain nyampe mana," balas Naya. Gadis bermata bulat itu barusan terlihat berbincang dengan seseorang di seberang telepon dengan wajah yang ditekuk. Anak mami dapat telepon terus," seloro Azam yang mendapat cubitan langsung dari Naya. "Mending gua ya ditanyain terus, berarti orang tua gue itu perhatian daripada elo nggak dianggap," jepik Naya sembari menjulurkan lidah. Hal itu malah mengundang gelak tawa lainnya. "Kalian semua siap?" tanya Dimas pada keempat temannya termasuk aku. Sebelum melakukan pendakian, Dimas selaku ketua tim memimpin doa. Kami berlima hari ini akan melakukan pendakian menuju Gunung Slamet melalui akses via Bambangan. Dimas sudah berkali-kali mendaki gunung dan tahu seluk-beluk pendakian. Oleh karenanya, Dimas kami angkat jadi ketua regu sekaligus penunjuk arah untuk kami yang terdiri dari Azam, Naya, Bimo, dan yang terakhir adalah aku, Melani. Selesai berdoa, kami pun memulai perjalanan. Persiapan selama perjalanan sudah tersimpan rapi di keril masing-masing. Aku sendiri masih pemula. Aku dan ketiga teman lainnya terkecuali Dimas adalah teman sekelas di SMA. Saat liburan sekolah tiba, Azam mengajak kami untuk melakukan pendakian. Sebagai anak remaja, tentunya hal tersebut menjadi sebuah ide cemerlang. Bosan dengan hiruk-pikuk perkotaan, kami memilih mendaki sebagai alternatif lain. Back to nature menjadi pilihan kami. Selaku penunjuk arah, Dimas yang tidak lain masih saudara Azam nampak memimpin perjalanan. Kami berlima berjalan beriringan. Naya berada di urutan kedua, diikuti oleh Bimo, lalu aku, terakhir Azam tepat di belakangku. Kami berlima berangkat jam 6 pagi. 2 jam berlalu, sinar matahari mulai nampak dari celah pepohonan. Sepanjang perjalanan, kami masih disuguhkan dengan pemandangan ladang warga setempat. Jalan yang kami lalui pun masih jalan setapak. Kurang lebih setengah jam kemudian, kami tiba di pos pertama dan langsung beristirahat. Dimas terlihat menghidupkan sebatang rokok. Bimo dan Naya terlihat tengah menikmati cemilan yang mereka bawa. Sedangkan aku sendiri sibuk memijat kedua kakiku yang terasa pegal. Sedangkan Azam terlihat bersandar pada keril yang dia bawa sambil rebahan di atas tanah. "Capek?" tanya Dimas. Aku mengangguk sembari tersenyum.
Ini belum seberapa loh. Di depan sana jalannya lebih ekstrim. Yakin mau lanjut? Paparnya lagi. Yakin dong, asal jalannya nggak cepet-cepet, ucapku. Keinginanku mendaki menuju Gunung Slamet sangat menggebu. Saat pertama kali Azam menawarkan, orang yang pertama kali menyetujui adalah aku, barulah yang lainnya. Entah mengapa jiwaku seperti terpanggil saat mendengar nama gunung tersebut. Dimas akhirnya duduk tepat di sampingku. Semenjak pertama kali bertemu, Dimas memang sedikit aktif mendekatiku. Entah aku yang kegeeran atau memang begitu sikapnya kepada setiap perempuan. Tenang saja, nanti kita akan memilih jalur cepat untuk sampai menuju puncak. Ucapan Dimas berhasil membuatku menautkan kedua alis. Setelah dirasa cukup menambah tenaga, Dimas pun mengajak untuk melanjutkan perjalanan. Petualangan pun dimulai. Jalanan yang kami lalui sudah mulai berubah tanjakan. Semakin naik, trek yang kami lalui semakin sulit. Aku pun hampir kesulitan untuk menyamai langkah lainnya. Nafasku sudah mulai tersegal karena jalur kedepannya semakin ekstrim. Tepat aku berpijak tidak lain adalah bebatuan. Kiri dan kanan adalah semak belukar. Aku masih mengira jalur yang kami lalui adalah jalur yang sering digunakan pendaki lainnya. Meskipun hatiku merasa sedikit aneh dengan kondisi jalanan yang sangat curam. Tapi melihat yang lainnya sepertinya menikmati perjalanan, apalagi Bimo tidak hentinya bersenandung lagu dangdut, membuat kami sedikit terhibur. Azam yang berada di belakangku terus memberi semangat. Samar-samar, Dimas memberi komando dari arah depan agar tetap merapatkan jarak supaya tidak tertinggal. Mei, kalau capek istirahat dulu. Aku menoleh ke sumber suara. Nampak Azam sudah berdiri tepat di belakang tubuhku. Aku pun langsung mengangguk dan tanpa aba-aba langsung duduk di atas akar pohon yang berada tepat di sampingku. Betapa terkejutnya aku saat mengedarkan pandangan ke sekeliling. Pantas saja jalanannya terjal. Ternyata yang menjadi tempat aku berpijak sebuah tebing curam. Aku bergidik ngeri saat melihat ke arah bawah di mana jalan yang sudah aku lalui beberapa saat yang lalu. Zam, kamu yakin kita lewat jalan yang benar? Mendapat pertanyaan dariku, Azam langsung belinsatan. Benar kok, Dimas sudah pengalaman. Dia berkali-kali naik turun gunung lewat sini kok. Jawaban dari Azam tidak membuat hatiku lega karena raut wajahnya sendiri terlihat gugup. Meh, ada yang mau gue omongin, ucap Azam. Azam langsung duduk tepat di sampingku. Tiba-tiba tangannya menggenggam erat tanganku. Aku sedikit terkejut dengan tingkahnya, tetapi hatiku sedikit menghangat. Apalagi berada sedekat ini dengan Azam. Jujur saja, selama setahun ke belakang, aku memiliki ketertarikan kepadanya. Azam yang mempunyai prestasi yang bagus di sekolah membuatku terpesona akan sikapnya. Mei, hatiku berdebar tidak karuan. Apalagi saat tatapan dari Azam membuatku terlena. Woi, lanjut, teriak Bimo dari arah atas. Kami berdua langsung terkejut. Ternyata Bimo sudah berada jauh dari kami berdua. Dari arah atas terlihat dirinya melambaikan tangan. Bim, tungguin, teriakku. Ayo Zam, kita udah jauh tertinggal. Aku hendak berdiri tapi tiba-tiba saja Azam menarik tanganku lagi. Sebentar Meh, ada yang mau ku omongin, sentak Azam dengan nada tinggi. Entah mengapa aku sedikit terisi dengan nada bicaranya. Ngomongnya sambil jalan aja yuk, kita udah tertinggal. Sedetik kemudian Azam tidak melepaskan genggaman tangannya. Aku langsung menepis tangan Azam, namun genggaman tangan itu terasa semakin erat. Zam, ayo, lirihku. Dengerin gua ngomong bisa nggak? Ucapnya lirih. Aku yang melihat raut wajah Azam yang sendu langsung luluh seketika. Iya, gue dengerin tapi sambil jalan. Azam mendengkus. Akhirnya dia berdiri, tapi genggaman tangannya tidak kunjung dia lepas. Tubuhnya yang tinggi membuat aku sedikit mendongak ke atas untuk melihat wajahnya. Sejurus kemudian, Azam terlihat membuang nafas kasar. Hal itu tidak luput dari penglihatanku yang sedari tadi terus memperhatikan dirinya. Zam, ayo. Meh, gue sayang sama lo, lebih dari sekedar temen. Aku langsung terdiam. Jujur hatiku membuncah saat mendengar pernyataan dari Azam. Bagaimana tidak,
Laki-laki yang memang aku suka ternyata memiliki perasaan yang sama. Siapa yang tidak bahagia? Gua sengaja ngajak lo naik gunung cuman buat ini. Tadinya gue mau bilang hal ini saat di puncak nanti, tapi Azam maju beberapa langkah hingga jarak di antara kami berdua sudah sangat dekat. Bahkan hembusan nafas Azam sangat terasa menerpa wajahku. Aku terlena dengan ucapan Azam hingga kami berdua sudah mengikis jarak satu sama lainnya semakin dekat dan "Woi!" Sebuah teriakan membuat kami terkejut bersamaan. Refleks aku mundur beberapa langkah, namun naas, tempatku berpijak adalah sebuah batu yang tiba-tiba saja bergerak. Batu yang menjadi tempatku berpijak langsung jatuh. Aku yang tidak bisa menguasai keseimbangan pun ikut terhempas. Aku masih bisa mengingat tangan Azam mencekal kuat tanganku. Sejurus kemudian, tangan itu pun terlepas bersamaan dengan tubuhku yang terperosok ke bawah jurang. "Mah, kalau aku mendaki gunung boleh nggak?" tanyaku pagi itu. "Nggak boleh," sentak mama. Aku yang tengah menyantap sarapan saat itu sedikit terkejut karena nada bicara mama lumayan tinggi, berbeda dari biasanya. Wanita bernama Lani tersebut akhirnya mendekat dan duduk di sampingku. Mama masih terlihat cantik di usianya. Kedua matanya sipit, kulitnya pun putih bersih. Memang mama memiliki keturunan darah Tionghoa. Para tetangga kerap memanggilnya Cici, sapaan untuk wanita Cina. Tapi sayangnya, kami berdua terlihat berbeda meskipun wajah kami hampir memiliki kesamaan. Postur tubuh kami berdua sangat berbeda jauh. Mama bertubuh langsing dan tinggi semampai, sedangkan aku sebaliknya. Tinggiku hanya 150 cm dengan bobot tubuh 65 kilo. Itu pun kadang naik pas weekend tiba-tiba. "Kenapa, Mah? Bukannya dulu juga mama pernah mendaki?" "Sekali mama bilang gak boleh, ya gak boleh, Mei." Kata-kata itu terus terngiang di telinga. Kilasan kejadian sarapan pagi terakhirku bersama mama terus berputar di otak. Seketika aku mengerjapkan mata yang terasa berat. Sakit di sekujur tubuh membuatku enggan untuk bergerak. "Bangun weh, bangun!" Samar terdengar suara laki-laki di dekatku. Apakah dia malaikat maut? Aku ingat betul insiden tadi saat tubuhku terperosok ke dalam jurang yang sangat dalam. Aku terhempas sekaligus terbentur dedahanan pohon dan batu yang sangat curam. Berkali-kali tubuh ini tersentak. Mungkin inilah nasib yang harus aku terima, sebuah kematian mungkin. "Bangun!" Teriakan itu sangat memekakan telinga. Sejurus kemudian mataku terbuka. Aku bisa melihat ke atas. Hanya ada langit di angkasa dihiasi lebatnya pepohonan. Suara gemercik air terdengar begitu jelas oleh pendengaran. "Dasar bocah, bangun!" Aku terkejut saat sesosok tubuh tinggi tegap berdiri di hadapanku. Jika dia malaikat maut, kenapa pakaiannya seperti seorang pendaki? Dia menghampiriku lebih dekat sehingga aku bisa jelas mengamati wajahnya. Tampan, laki-laki ini memiliki wajah yang enak dipandang lama-lama. Dirinya memiliki hidung mancung dengan rahang yang tegas. Bulu-bulu tipis terlihat jelas di area dagunya. Kulitnya khas orang Indonesia. Secara sekilas, laki-laki ini terlihat resik. Dia menggunakan jaket berwarna merah dan celana pendek selutut. Sepatunya yang dia kenakan sudah terlihat usang dan kotor. Tapi hal itu tidak menurunkan ketampanannya sedikit pun. "Bangun, kita harus cepat keluar dari sini. Kalau tidak, kamu mau dimangsa hewan buas." Aku melongo dibuatnya. Bukan, dia ternyata bukan malaikat maut seperti yang aku kira. Itu tandanya aku masih hidup. Tolong, ucapku terbata. Terlihat dia mendengus. Bukannya membantuku untuk bangun, malahan dia duduk tepat di sampingku, kemudian menyalakan sebatang rokok kretek. Ini orang kok gak peka banget. Padahal jelas kondisiku saat ini penuh dengan luka. "Bangun saja, obati lukamu, lalu kita pergi." Perlahan aku mencoba untuk bangun. Seluruh tubuhku sangat nyeri, apalagi di bagian kaki. Saat berhasil duduk, aku mengamati bajuku yang penuh dengan sobekan. Pastinya terdapat beberapa luka di sana. Yang menjadi pusat perhatianku yaitu sebuah luka yang berada di daerah paha. Luka menganga sebesar telapak tangan. Entah itu bekas goresan atau benturan, yang jelas darah segar masih keluar dari sana.
Mama, liriku dengan mata berkaca. Gak usah cengeng, cepat obati sendiri. Buka ransel kamu, pakai obat yang ada. Laki-laki tersebut sama sekali tidak menghiraukan tangisanku. Beberapa saat aku hanya terdiam, begitupun dirinya yang masih menikmati sebatang rokok yang terus dia hisap. Asap rokok tersebut melambung di udara. Aku kesal sendiri. Tidakkah dia iba dengan keadaanku yang kepayahan? Ya sudah, kalau mau terus nangis, aku mau pergi. Sebentar lagi gelap, pasti banyak hewan buas yang akan datang ke sini. Ular, harimau, Iya, tunggu sebentar. Aku langsung membuka ransel yang masih tersampir di punggungku. Tapi sialnya, ransel ini hanya berisi cemilan, skincare, dan pakaian ganti. Kamu mau mendaki apa piknik ah? Obat P3K saja tidak ada. Dasar. Aku menangis sesegukan. Mungkin ini yang disebut kualat saat menentang perkataan orang tua. Kenapa juga aku sampai lupa tidak membawa obat? Betadine saja tidak ada. Aku terus merutuki diri sendiri. Terus saja menangis. Kamu pikir dengan menangis lukamu bisa sembuh ah? Lain kali obat P3K itu harus selalu ada di ranselmu. Kamu pikir cemilan ini bisa ngobatin luka? Atau peralatan make up ini bisa jadi alat pertolongan pertama? Terus saja marah-marah. Kalau bisa nyembuhin luka aku, marah saja sepuasnya, balasku. Terlihat dia menggusar rambutnya saat mendengar ucapanku. Kamu mau pulang? Tanyanya yang langsung mendapat anggukan dari kepalaku. Tepat di sampingmu ada dedaunan. Petiklah beberapa helai, lalu cari batang yang agak besar, ambil getahnya. Yang ini, tunjukku pada rumput liar yang berada tepat di sampingku. Berhubung batang daunnya masih sangat kecil, aku berinisiatif memetik daunnya saja. Tumbuklah, titah laki-laki. Kedua alisku saling bertaut. Tumbuk pakai apa? Tanyaku. Laki-laki itu terlihat membuang nafasnya kasar. Pakai jidatmu, masih nanya lagi. Ya ampun, ini laki-laki gak ada manis-manisnya sama sekali. Orang nanya baik-baik juga. Laki-laki itu terus mengamati gerak-geriku. Aku bisa melihat wajahnya terlihat kesal. Samar terdengar dia berbicara dalam bahasa lain. Tapi masa bodoh, yang penting dia masih ada di sini. Paling tidak ada yang menemaniku di tengah hutan yang baru aku jelajahi. Selesai, ucapku. Saat dedaunan tersebut berhasil aku tumbuk menggunakan batu, lagi-lagi dia hanya mendengkus. Taruh di atas luka kamu, itu hanya goresan, bukan luka dalam. Setelahnya, balut pakai kain supaya daun tersebut langsung meresap ke lukanya. Aku pun mengangguk paham. Tapi, dari mana aku bisa membalut luka ini dengan kain? Sedangkan di tas ransel ini hanya ada pakaian ganti, itu pun beberapa kaos dan celana, plus pakaian dalam. Kenapa lagi? Balutnya pakai apa ya? Dia berdiri lalu menghentakkan kakinya kesal. Sebelumnya dia mendelik ke arahku. Kami berdua saling menatap. Aku langsung kikuk mendapat tatapan mata setajam elang. Perlahan dia melepaskan ikatan kepalanya. Sebuah kain berwarna abu-abu tua dengan corak batik ia serahkan kepadaku. Waktu kita tidak banyak, cepat tutupi lukamu. Mendengar perintahnya, aku pun bergegas membalut luka ini. Sangat perih sekali saat daun tersebut menyentuh kulit. Tapi sekuat mungkin rasa sakit ini aku tahan. Cepat, kita harus lari, ucapnya. Aku tersentak saat beberapa burung liar tiba-tiba saja berterbangan ke angkasa. Sepertinya aktivitas mereka yang tengah bertengger di pepohonan terusik. Entah apa itu. Semak belukar yang berada di seberang kami berdua tiba-tiba saja bergoyang. Ayo lari, ucap laki-laki seraya menarik tanganku. Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, kamu tidak akan pernah memilikinya. Jika kamu tidak pernah bertanya, jawabannya akan selalu tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan selalu berada di tempat yang sama. Lari, lebih cepat lagi. Entah sudah berapa jauh aku berlari melewati semak belukar yang tingginya hampir sama dengan orang dewasa. Laki-laki itu terus berlari kencang dengan tangan yang masih memegang erat tanganku. Aku bisa melihat ke depan betapa rimbunya semak yang aku lalui. Tapi anehnya, semak itu seperti jalanan biasa
tidak sedikit pun aku kesusahan untuk melewatinya. Luka di sekujur tubuh ini rasanya seperti menghilang. Aku berlari sekuat tenaga yang aku miliki. Yang aku tahu, di belakang sana ada bahaya yang tengah mengintai. Hingga akhirnya nafas ini sudah tidak beraturan, sampai aku kesulitan untuk bernafas. "Bang, stop," ucapku. Genggaman tangan itu akhirnya terlepas seiring dengan kebas yang aku rasakan di bagian telapak tangan, karena tangan laki-laki itu terasa dingin sekali. Aku terdiam sembari mengatur nafas. Barulah beberapa detik kemudian, aku kembali merasakan sakit di sekujur tubuh ini, apalagi di bagian kaki. Aneh memang, saat tadi aku berlari, tubuh ini tidak merasa sakit sedikit pun. Atau itu karena efek ketakutan, mungkin saja. "Sudah mau gelap. Kamu bawa alat penerangan?" Aku menggelengkan kepala. Apa tadi dia lupa dengan isi ransel yang aku bawa? Laki-laki itu pun terdiam sembari mengedarkan pandangannya ke sekeliling. "Ayo jalan lagi. Tempat ini masih tidak aman untuk dijadikan tempat berkemah." "Jalan aja ya bang, jangan lari. Aku udah..." Belum selesai aku berbicara, tubuh itu hampir saja menghilang di balik semak belukar. Menyebalkan memang. Akhirnya aku pun berlari kembali menyusul dirinya yang sudah berjalan lebih dulu. Sampailah kami berdua di tempat yang tidak terlalu rimbun. Tanahnya pun cukup landai, dan sepertinya tempat ini pernah digunakan sebagai tempat peristirahatan, karena ada bekas api unggun dengan arang yang tersisa, tapi itu pun sepertinya sudah lama. Kalau mau berkemah, carilah tanah dengan kontur yang datar. Hindari area dasar lembah atau ngarai, karena saat malam suhu di sana bisa sangat dingin, ucapnya santai. Demi mencairkan suasana, aku pun mencoba mengajaknya mengobrol sambil duduk rebahan. Baru saja aku mempersiapkan obrolan untuk kami berdua, lagi-lagi dia membentak. Malah duduk, bukannya bikin api unggun. Kamu mau gelap-gelapan di sini tanpa penerangan sedikit pun? Apa isi ransel kamu ada yang bisa digunakan sebagai penerangan, ah?" "Bikin api unggun? Caranya?" "Makanya sekolah itu yang bener, bikin api unggun aja nggak bisa." "Ya gimana? Orang beneran kok nggak bisa?" Laki-laki itu kembali membuang nafas kasar. "Ya sudah, kumpulkan kayu-kayu kering," ucapnya pelan. Tapi aku masih bisa mendengar jelas. Aku pun bergegas mengumpulkan ranting-ranting kering yang berjajaran di sekelilingku. Sedangkan dia bukannya ikut membantu, malah dia mematung sembari bersidekap. "Sabar Meh, sabar. Begini kalau kualat sama orang tua." Beberapa menit kemudian aku sudah mengumpulkan kayu bakar. "Segini cukup nggak bang?" Laki-laki itu tidak menjawab, hanya mengangkat kedua bahunya. "Sabar Mei, sabar," batinku. "Oh ya, nyalain apinya. Cari batang kayu yang agak runcing, taruh di atas batang kayu yang agak besar sebagai alas. Gesekan kayu yang runcing tadi, taruh rumput kering di sisinya sampai gesekan tersebut nantinya mengeluarkan percikan api. Itu namanya teknik hand drill." Kayak di zaman purbakala banget gak sih? Nyalain api mesti digesek-gesek begini. Kalau sekarang ngerasa nyesel banget gak pernah ikut ekskul pramuka. Coba aja dulu rajin, pasti hal kayak gini udah fasih. Percuma mau nyesel sekarang juga gara-gara gak pernah ikut ekskul pramuka. Sekarang mending fokus nyalain apinya. Dih, itu orang kok bisa tahu? Perasaan tadi aku cuma ngomong di dalam hati. Atau jangan-jangan dia ini bisa membaca pikiran orang lain. Bisa malu dong, tadi aku sempat ngata-ngatain dia. Aku terus melakukan instruksi yang diberikannya. Dengan susah payah mencoba menghidupkan api tanpa bantuan sebuah pematik atau korek. Lama, sudah hampir 1 jam terlewati, namun api tidak kunjung menyala. Yang ada tanganku sampai perih karena bergesekan batang kayu. "Coba lebih fokus lagi," ucapnya. Aku mendengus. Laki-laki itu tidak ada niatan untuk membantu sekali pikirku. Padahal ini kan tugasnya laki-laki. Jangan menggerutu aja. Hal seperti ini juga harus bisa dilakukan seorang perempuan. Tugas saya hanya memberi petunjuk. Selebihnya kamu yang melakukan. Dek. Lagi-lagi dia bisa menebak isi kepalaku. Aku jadi bergidik ngeri. Akhirnya aku mengulang kembali
namun hasilnya tetap nihil. Mencoba lagi dan akhirnya percikan api pun muncul dan menyambar dedaunan yang kering. Akhirnya berhasil juga. Aku bersorak heboh, merasa bangga dengan hasil pekerjaanku, dan saat aku mendongakkan kepala, betapa terkejutnya melihat laki-laki itu tengah kembali menghisap sebatang rokok. What? Jadi ngapain aku capek-capek menghidupkan api, sedangkan dia sendiri punya korek? Laki-laki itu sempat menahan tawa. Hitung-hitung belajar, selorohnya. Malam pun tiba, kami berdua masih saling diam. Sungguh aku masih kesal dengan insiden sore tadi. Tanganku saja masih terasa kebas. Bisa-bisanya dia mengerjaiku. Tapi ada kebanggaan tersendiri saat aku melihat api unggun yang berkobar di depan mataku. Pencapaian yang membanggakan, di mana seorang Melani, si anak rumahan, bisa menghidupkan api unggun tanpa bantuan korek api. Udara dingin malam semakin menusuk tulang belulang. Belum pakaianku yang tidak terlalu rapat, karena beberapa bagian terdapat sobekan. Aku sengaja mendekatkan tubuh ini demi menghangatkan tubuh ke depan api unggun. Kami duduk saling berhadapan. Laki-laki itu duduk santai dengan menjadikan kerilnya sebagai sandaran. Sebatang rokok masih dia hisap. Entah dia memang memiliki stok banyak rokok atau mungkin rokok tersebut gak habis-habis. Intinya, dari sore dia terlihat asik dengan aktivitas tersebut. Jangan ngeliatin terus, mending tidur. Besok pagi siapin tenaga lebih, perjalanan masih sangat jauh. Oh ya bang, sebelumnya aku boleh tahu nggak nama abang siapa? Hening tidak ada jawaban. Dia tidak menanggapi pertanyaan yang aku berikan. Sesekali dia menghisap kembali rokoknya dengan mata yang terpejam. Sabar Me, sabar. Abang asli mana? Terus kok bisa nemuin aku? Abang sendiri tujuannya? Tidak usah banyak tanya, dan jangan mau tahu urusan orang lain lebih dalam. Masalah nama, lihatlah di sisi kain yang kamu pakai. Tidurlah. Aku pun langsung menelisik di mana kain tersebut terikat di bagian pahaku. Di bagian sisi memang tertulis huruf kecil, namun sudah samar. Arga di beberapa huruf tidak jelas terlihat. Bang, ini... Saat akan bertanya lagi, laki-laki yang bernama Arga itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Kemana perginya dia? Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling yang nyaris sangat gelap. Cahaya terang hanya berasal dari api unggun. Tega sekali, dia pergi tanpa berpamitan, lirikku. Akhirnya tidak ada cara lain selain merebahkan tubuh ini. Tanpa ada tikar apalagi tenda, hanya beralaskan tanah, bernaungan langit. Tidak pernah terpikirkan olehku berada dalam situasi seperti sekarang. Tiba-tiba saja aku merindukan orang rumah, sampai tidak terasa air mataku sudah jatuh berlinang. Mama, Papa, Mei pengen pulang. Sinar matahari menyusup di balik pepohonan. Samar-samar terdengar suara burung berkicauan. Suasana yang begitu damai. Aku menggeliat sembari merenggangkan otot tubuh. Malam tadi tidurku sangat pulas. Rasa lelah dan nyeri di sekujur tubuh bercampur baur menjadi satu. Saking pulasnya, rasa takut pun dalam sekejap hilang. Padahal malam tadi aku hanya sendiri. Bang Arga pergi entah kemana. Tapi beruntung pagi ini dia sudah berdiri kembali di hadapanku. Aku tersenyum ke arahnya, sedangkan dia masih bersikap dingin. Bang Arga, tadi malam kalau boleh tahu kemana ya? Seperti biasa manusia es ini tidak menjawab. Bajumu sudah terlanjur banyak sobekan. Di sana ada mata air. Ganti baju, kemudian isi botol minum untuk persediaan air. Kamu mau pulang atau melanjutkan pendakian ke puncak? Awalnya sih aku pengen mendaki ke puncak, tapi keadaan kayak gini lebih baik aku. Berarti pulang. Sudah, bersiaplah. Kita lanjutkan perjalanan. Asal kamu tahu, trek yang kamu lalui kemarin itu daerah terlarang. Memang sesekali pernah digunakan sebagai jalan pintas untuk menuju puncak. Itu pun hanya pemburu hewan liar yang menggunakannya. Bang Arga doyan banget motong pembicaraan. Padahal kan saya nggak memotong pembicaraan kamu, tapi saya sudah tahu tujuan ucapan kamu itu kemana. Lagian waktu kita nggak banyak, hampir 10 km lagi jarak yang mesti ditempuh untuk sampai ke rumah ya bang. Bang Arga mendengus karena aku memotong pembicaraannya.
Untuk kembali ke jalur yang benar, ucapnya lagi. Ya ampun, jauh banget, lirihku. Mendengar jarak tempuh yang mesti kami lewati, tubuhku sudah lemas duluan. Andai saja ada pintu ajaib Doraemon, boleh dong pinjam dulu sebentar. Mau aku tinggalin lagi ya? Pagi-pagi itu, lakukan kegiatan yang bermanfaat selain melamun dan bengong. Bang Arga kembali membentak. Kesel, aku pun mengentakkan kaki. Tapi lupa dengan keadaan kakiku yang belum sembuh benar, akhirnya malah membuat semakin nyeri. Bang Arga sepintas terkekeh melihat tingkahku. Ternyata bisa tertawa juga dia. Setelah berganti pakaian, aku pun kembali menghampiri Bang Arga. Laki-laki itu sibuk membakar umbi-umbian yang entah dari mana dia dapatkan. Makanlah, ubi ini bisa mengganjal perutmu sampai siang. Makasih ya bang. Dia hanya mengangguk tanpa melihat ke arahku. Padahal aku sudah menyiapkan senyum semanis mungkin. Setelah beberapa menit, kami pun melanjutkan perjalanan. Sebelumnya Bang Arga membubuhkan tanda di sebuah batang pohon. Bikin apa bang? Tanda, siapa tahu ada tim SAR yang mencari keberadaan kamu. Aku langsung menautkan kedua alis. Oh, balasku. Daerah ini masih termasuk daerah terlarang. Banyak hewan liar masih berkeliaran di sekitar sini. Jadi kamu harus tetap waspada. Apalagi jam-jam seperti sekarang. Sama halnya dengan manusia, mereka pun pasti sibuk mencari makanan. Aku terus mengikuti langkah Bang Arga dari arah belakang. Satu hal yang membuatku berdecak kagum, yaitu luka yang ditutup dedaunan kemarin siang. Amazing. Saat ini luka tersebut sudah hampir mengering. Ternyata selain pemberani, Bang Arga juga tahu dunia pengobatan secara alami. Di sini bukan hanya hewan buas. Lengah sedikit saja, bisa-bisa kamu diculik. Diculik? Kalau begitu, kita bisa minta tolong saja sama penculik supaya keluar dari hutan ini, ya nggak bang? Bang Arga langsung menoleh dengan tatapan tajam. Kamu pikir penculik itu manusia ah? Terus kalau bukan manusia, apa dong? Tanyaku heran. Aku hanya memainkan tali ransel, tidak kuasa mendapatkan tatapan dari Bang Arga. Nggak takut sih, cuma dada ini jadi dak-dikduk gak karuan. Bang Arga kembali melangkahkan kakinya, aku pun mengikutinya dari arah belakang. Fokus dengan tujuan awal, jika memang kamu ingin kembali pulang ke rumah. Sekali saja lengah, di sini banyak makhluk halus yang setiap saat bisa saja menculik rohmu. Apa? Makhluk halus? Sejenis hantu, setan, atau apa bang? Semuanya, di sini alam liar. Semua makhluk dari jin sampai dedemit pun banyak yang tinggal di sini. Srak, srak, srak. Bang, suara apa itu? Kami langsung terdiam sesaat, mendengarkan dengan seksama bunyi yang semakin jelas terdengar. Gunakan instingmu jika bertemu dengan hewan buas di saat seperti ini. Bang Arga terlihat waspada melihat ke arah sekeliling. Insting, ayo dong insting. Mesti ngapain? Ucapku dalam hati. Dasar lemot, lari cari perlindungan. Bang Arga sudah melesat cepat. Lari tunggang langgang ke arah rimbunan pohon. Benar saja, dari arah belakang, seekor babi hutan berukuran besar dengan taring yang menjulang ke atas keluar dari semak-semak. Bang, tunggu, teriakku. Aku berlari sekencang mungkin. Suara babi hutan itu sangat jelas di telinga. Itu tandanya dia ikut mengejar. Bang Arga sudah naik ke atas pohon. Sialnya, aku tidak bisa memanjat. Bagaimana ini? Babinya sudah hampir mendekat. Bang, aku gak bisa naik. Bang Arga lagi-lagi hanya duduk di atas dahan yang lumayan besar sembari menghisap sebatang rokok. Jangan bilang gak bisa kalau belum mencoba, ucapnya santai. Andai saja dekat, ingin sekali aku mencinta kepalanya. Jika saja kau bisa, ucapnya sembari tersenyum. Lagi-lagi dia bisa membaca pikiranku. Serok, serok, serok. Babi hutan itu terus mendekat ke arahku. Tidak ada pilihan lain selain mencoba naik ke atas pohon. Aku pun mencoba naik dengan susah payah. Sialnya, babi hutan itu sudah sangat dekat. Jarak kami berdua hanya selisih beberapa senti. Ternyata dari tadi posisiku tidak beranjak. Naik, jangan diam saja, ucap Bang Arga dari atas. Bang, tolongin dong, aku gak bisa, ucapku lirih. Babi hutan sudah berada tepat di bawahku. Jika saja aku terjatuh,
sudah pasti mengenai taringnya yang besar. Aku tidak boleh menyerah. Setelah selamat dari tebing yang curam, masa iya nasibku berakhir hanya karena babi hutan? Aku berusaha naik dengan tangan mencekal kuat batang pohon. Jangan bilang tidak bisa, segala sesuatu harus dicoba dahulu. Bang, ulurin tangan dong, pintaku. Bang Arga hanya tersenyum sembari kembali menghisap rokoknya. Coba saja lepas tangannya, bukannya naik, yang ada kamu jatuh. Bisa, kamu pasti bisa. Oke Meh, kamu harus bisa. Naik, naik. Aku terbaring di bawah pohon di mana tadi aku berusaha naik ke atasnya. Sial, aku terpleset dan aku lupa kejadian apa yang menimpaku selanjutnya. Lain kali, jaga ucapan. Setiap akan melakukan sesuatu, jangan bilang tidak bisa. Secara tidak langsung, kamu sudah merespon otak kamu sendiri supaya tidak bisa melakukan hal tersebut. Aku masih hidup bang, tanyaku hati-hati. Bang Arga sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Aku pun berusaha untuk bangun. Keadaanku baik-baik saja, hanya ada bekas luka saat jatuh dari tebing. Bang Arga sudah melangkah kembali. Aku hanya bisa melihat punggungnya saja yang hampir tertutup semak. Bang, ya ampun, gini amat sih nasib. Semakin melangkah, semak belukar itu semakin rapat. Apa benar ini jalan untuk kembali? Aku merasa sangsi dengan keadaan sekitar. Jika tidak berlari cepat, bisa saja aku tertinggal oleh Bang Arga. Hampir 2 jam kita berjalan dalam keadaan diam, hingga akhirnya kami tiba di daerah hutan pinus. Namun sayangnya cuaca saat itu sedang berkabut. Padahal jam menunjukkan pukul 1 siang. Bang Arga masih berjalan di depanku tanpa menoleh sekalipun. Fokus ke jalanan. Ingat, di sini masih daerah terlarang. Tidak ada manusia yang berada di sini kecuali kamu. Aku hanya mengangguk saja tanpa mencerna setiap perkataan dari Bang Arga barusan. Tidak lama, samar terdengar suara berisik. Entah itu dari mana asalnya, aku memincingkan penglihatan ke arah kiri dan kanan. Suara itu seperti orang yang sedang bercakap-cakap. Karena penglihatanku saat itu masih sangat minim, aku hanya melongo saat terlihat beberapa tenda berdiri tidak jauh dari sini. Bang, ada orang yang lagi kemah, ucapku spontan. Tiba-tiba saja Bang Arga langsung membekap mulutku sampai membuatku kesusahan berbicara. Aku memberontak, tapi tangan Bang Arga sangat kuat. Bang Arga menatap kesal ke arahku. Sudah saya peringatkan, di sini gak ada manusia selain kamu. Otakku serasa membeku mendengar ucapan dari Bang Arga. Tidak ada manusia di sini selain kamu. Itu tandanya suara-suara tadi dan tenda-tenda itu. Mereka adalah jiwa-jiwa yang hilang selama pendakian, terperangkap di dimensi lain. Sedikit saja kamu lengah, kamu bisa bergabung dengan mereka. Bulu kuduk ini langsung meremang. Angin siang itu berembus sedikit kencang. Aku pun kembali merapatkan jaket, memasukkan kedua tangan ke dalam sakunya. Sedikit menghangatkan, meskipun jantung ini lagi-lagi berdetak tidak karuan. Ternyata selain bertemu hewan buas, hal semacam ini pun bisa memacu adrenalin. Ayo jalan, ucap Bang Arga. Setengah berlari, aku tidak ingin berjauhan dengan dirinya. Meskipun Bang Arga sering membuatku kesal, tapi dia selalu membuatku merasa aman di dekatnya. Rasa penasaran masih menyelimuti hati ini. Ujung mataku memincing ke arah di mana tenda-tenda itu berdiri. Dan benar saja, ada beberapa makhluk menyerupai manusia tengah beraktivitas di sana, berjalan ke sana kemari. Jelas mereka sangat berbeda karena semua wajahnya pucat pasi dengan kaki tidak menyentuh tanah. Astagfirullah. Sedikit merapal doa. Ternyata seperti itulah wujud menyeramkan makhluk halus. Wujud mereka gak seram, segitu masih biasa saja. Ada yang lebih, ujar Bang Arga. Lagi-lagi dia bisa menebak isi kepalaku. Memangnya ada yang lebih serem? Oh tentu, yang lebih menyeramkan itu hantu berwujud manusia. Bang Arga tergelak dengan ucapannya sendiri yang menurutku tidak ada lucu-lucunya. Kamu takut dengan hantu? Tanya Bang Arga tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Tergantung. Sepertinya Bang Arga sedang menahan tawa. Terlihat dari punggungnya yang sedikit bergetar. Gak usah takut, karena sebelum kamu sampai ke rumah, kamu pasti akan terus berdekatan dengan yang namanya hantu.
Asal nggak ngelukain aku sih oke-oke aja bang. Sama seperti manusia, makhluk halus juga ada yang baik dan jahat. Beberapa di antaranya memang memiliki tugas untuk menyesatkan manusia, seperti kamu sekarang. Maksud abang, aku tersesat gara-gara hantu? Kurang lebih seperti itu. Aku langsung berlari dan menghadang langkah Bang Arga. Abang gak lucu deh. Di detik selanjutnya, Bang Arga hanya mengacak rambut di kepalaku sembari tersenyum. Ayo lanjut, ajaknya kemudian. Aku langsung membuang nafas kasar. Mendapat perlakuan demikian, hatiku kembali berdebar tidak karuan. Setelah pulang, sepertinya aku harus cepat memeriksakan diri ke spesialis kesehatan jantung. Karena akhir-akhir ini, jantungku sering berdebar kencang tidak beraturan. Pasalnya, selain karena hewan buas dan hantu, Bang Arga bisa menjadi salah satu pemicunya. Semakin jauh, pendengaranku menangkap suara-suara aneh. Langit sudah beranjak sore. Bang Arga selalu mengingatkanku agar selalu waspada. Bulu kuduku tidak berhenti meremang sesaat setelah memasuki area pohon pinus. Mungkin karena lelah, suara-suara aneh itu semakin terdengar jelas. Dari rintihan seseorang meminta tolong, menangis, menjerit, bahkan ada yang tertawa. Aku semakin berjalan cepat, kadang setengah berlari untuk menyamakan langkah Bang Arga. Saat ini aku bukan berada di belakangnya, melainkan di sampingnya. Melihat tingkahku, Bang Arga hanya tersenyum tipis. Kenapa? Abang memangnya gak dengar? Bang Arga seperti berpikir sebentar. Sepertinya tidak, ucapnya diakhiri dengan gelak tawa. Namun sesaat kemudian, langkah Bang Arga tiba-tiba berhenti. Raut wajahnya seketika berubah. Sepertinya mereka tidak suka dengan kehadiran kamu. Bang Arga menatap sendu wajahku. Tatapan yang sulit aku tebak. Entah mengapa aku merasa ada sesuatu yang tidak baik. Mereka siapa bang? Cepat kita harus keluar dari hutan pinus ini sebelum malam tiba. Lagi-lagi Bang Arga menarik tanganku. Aku mengikuti langkahnya dengan mengeratkan genggaman tangan Bang Arga. Semakin berlari, aku merasa hanya berputar-putar di sini saja. Bang Arga pun sepertinya merasakan hal yang sama. Berbeda denganku yang sudah kepayahan, Bang Arga tidak menampakkan raut kelelahan. Sial, umpatnya kasar. Bang Arga menghadap ke arahku. Kamu pasti bisa Melani, ucapnya seraya memegang kedua pundakku. Ada tatapan kecemasan yang terlihat dari kedua matanya. Namun dari mana Bang Arga tahu namaku? Berkenalan saja belum. Itu semua tidak penting. Dengar Mei, kamu sudah tersesat. Jalan satu-satunya untuk kembali hanya ada pada diri kamu sendiri. Ingat, manusia memiliki derajat paling tinggi dari makhluk lainnya. Saya nggak meminta kamu untuk sombong kepada makhluk lain, tapi kamu harus berani, bukan menantang atau melawan mereka, tapi tunjukkan bahwa kamu berbeda. Dunia kamu bukan di sini. Yang lebih penting, kamu harus pulang. Berani, kamu pasti berani. Bang Arga langsung melepaskan kedua tanganku. Abang gak bakal ninggalin aku kan? Aku langsung mencekal lengannya. Seperti biasa Bang Arga tidak menjawab. Tangannya masih terasa dingin, tapi saat ini entah mengapa hatiku seketika menghangat. Tidak usah takut, yang harus kamu lawan saat ini bukan makhluk halus, melainkan ketakutanmu sendiri, ucapnya sembari beranjak pergi. Abang gak bakal ninggalin aku sendiri kan? Bang Arga kembali terdiam sejenak, lalu tersenyum ke arahku. Kenapa senyuman itu membuatku sedikit gamang? Ada apa sebenarnya? Langit sore sudah beranjak gelap. Burung-burung gagak tidak berhenti bersuara, saling bersautan. Bang Arga duduk di akar pohon yang sangat besar. Aku pun mendekat dan duduk di sebelahnya, larut dalam pikiran masing-masing, hingga aku tidak sadar sejak kapan ada api unggun menyala di hadapanku. Ingat, hanya kamu seorang diri di sini. Siapapun mereka yang mengajak kamu pergi, jangan pernah kamu turuti. Yakinkan diri sendiri bahwa kamu mampu melewati ini sendiri. Berdoalah sekuat keinginanmu untuk kembali pulang. Sesak rasanya saat mendengar ucapan terakhir dari Bang Arga. Lagi-lagi Bang Arga menghilang entah kemana. Berbeda dari malam sebelumnya, mata ini sulit untuk terpejam. Hanya ada cahaya api unggun sebagai penyinaran. Sengaja aku dekatkan tubuh ini ke arah api unggun, tapi sayangnya
Kencangnya angin malam tidak mengurangi rasa dingin sedikit pun. Tubuhku seketika menggigil hebat. "Abang, kamu di mana?" lirihku. Bok. Suara benda terjatuh membuat aku terkejut. Sepertinya suara itu dari arah samping. Kemudian suara-suara aneh pun mulai bermunculan. Sengaja aku menutup kedua telinga, tidak ingin mendengarkan suara-suara aneh itu. Api unggun pun seperti hendak padam karena ada tiupan angin menerpa dari arah sumber suara tadi. Dada ini bergemuruh hebat. Tiba-tiba bulu kuduk ini berdiri. Aku merasakan ada sesuatu yang sedang mengawasiku dari arah kegelapan. Peluh sudah membanjiri tubuh ini seiring dengan kencangnya tiupan angin. Aku memberanikan diri untuk membuka mata dan astagfirullah. Aku memejamkan mata lagi, merapalkan doa yang masih bisa kuingat. Sekuat mungkin aku harus melawan rasa takut ini. Ya, tepat di depanku, makhluk itu berdiri dengan wajah yang menyeramkan. Badannya hitam legam, tingginya hampir 2 meter, dengan lidah yang menjulur hingga ke dada. Belum lagi taringnya menjulang ke atas, matanya merah menyala. Aku terus merapalkan doa, memejamkan mata, berharap makhluk tersebut pergi. Namun, suara lain semakin memekakan telinga. Runtuh sudah semua pertahananku jika sampai ada makhluk lain di sana. Namun, di detik selanjutnya, tanganku seakan ada yang menarik. Aku mencoba diam tanpa memperdulikan semua yang terjadi. Tapi kenapa hati kecil ini berkata lain? Sentuhan itu seakan aku mengenalnya. Perlahan mataku memincing. Ternyata ada Bang Arga di sampingku. Tapi sayangnya wajahnya dipenuhi dengan darah dan tubuhnya penuh luka-luka. "Larilah semampumu, keluarlah dari hutan pinus ini," ucapnya terbata-bata. Abang kenapa?" pekiku. Tidak mungkin aku meninggalkannya sendiri dalam keadaan seperti ini. "Tidak, pergilah. Mereka tidak suka ada manusia di sini," ucapnya lagi. "Mereka siapa, Bang?" Tangan Bang Arga memegang erat tanganku. Kali ini tangan itu teramat sangat dingin, seperti aku memegang bongkahan es. "Bang," tangisku pecah. "Anak baik, berjalanlah ke arah timur. Yakin kamu bisa keluar dari sini. Di ujung hutan sana ada pohon akasia besar. Berhentilah di sana, tunggu aku." "Lalu abang gimana?" "Pergilah, kamu harus selamat. Berjanjilah untuk bertahan. Ingat, apapun yang menghadangmu di tengah jalan, jangan pernah berhenti sebelum sampai di pohon akasia." Tidak lama suara-suara aneh itu bermunculan. Aku tahu di tengah gelap sana ada banyak makhluk yang tengah mengawasiku. "Lari cepat. Bawa kayu panjang itu, bakarlah sampai menyala. Gunakan sebagai penerangan selama perjalanan." Antara tidak tega dengan keadaan Bang Arga dan memilih untuk pergi, namun berkali-kali Bang Arga memintaku untuk pergi. Akhirnya aku pun mengikuti semua sarannya. Terlebih dengan berat hati, aku meninggalkan Bang Arga sendiri. "Aku tunggu di pohon akasia nanti," ucap Bang Arga. Aku mengangguk setelah mendengar ucapannya. Nyaliku pun semakin bertambah. Sebuah kekuatan besar tiba-tiba menghampiriku. Berbekal obor yang saat ini aku pegang, kakiku melangkah menyusuri gelapnya malam. Berjalan cepat menuju arah yang Bang Arga sebutkan. Suara-suara tawa yang menggema di udara sengaja aku abaikan. Makhluk-makhluk itu seperti tengah menertawakanku, tapi itu tidak menjadi masalah. Silakan kalian tertawa, asal jangan pernah menggangguku. Semakin jauh langkah kaki ini terasa semakin berat. Sekujur tubuh ini seakan menopang sebuah beban. Tapi semua itu bukan penghalang untukku sampai ke tempat yang Bang Arga janjikan. Sesaat setelahnya, bau busuk sangat menyengat indera penciuman. Aku pun menutup hidung guna mengurangi bau tersebut. Semakin melangkah, bau itu semakin menusuk, hingga aku tidak kuasa menahan rasa mual. "Kuat Melani, kuat." Aku terus menyemangati diri ini. Berjalan lurus ke arah timur, pepohonan pinus masih terlihat di kiri dan kanan. Kenapa tadi bukan fokus saja berjalan, malah sok-sokan lihat kanan kiri? Benar saja, pohon-pohon pinus yang sedari tadi berdiri kini berubah menjadi makhluk-makhluk menyeramkan. Mungkin mereka yang tadi siang Bang Arga sebut sebagai jiwa-jiwa yang hilang. Aku tertegun sembari tetap melangkah lurus. Mereka semua memperhatikanku. Bajuku sudah basah dengan keringat yang bercucuran, meskipun sebenarnya malam ini sangat dingin sekali.
Makhluk-makhluk tersebut sangat menyeramkan. Meskipun mereka berwujud manusia, semuanya memakai baju pendakian. Ada yang wajahnya hancur, bahkan kepalanya nyaris putus. Ada yang sebagian tubuhnya tidak lengkap, mungkin dimangsa oleh hewan buas. Ada juga yang matanya hilang dan keluar sebelah. Mungkin bau busuk tersebut berasal dari mereka. Aku terus berjalan. Selain ketakutan, sebenarnya rasa kasihan sangat mendominasi. Mungkin mereka juga sama sepertiku awalnya, hendak mendaki, namun takdir berkata lain. Dada ini seketika sesak mengingat akan nasib para korban. Hutan yang sunyi senyap saat ini riuh dengan suara tangisan yang memilukan. Siapapun kalian, semoga arwah kalian tenang di alam sana, diampuni segala dosanya. Aku pun sejenak memanjatkan doa terlebih dahulu. Doa yang pernah guru agama ajarkan, khususnya untuk mereka yang sudah meninggal. Perlahan suara tangisan itu menghilang dan makhluk itu berganti kembali menjadi pepohonan. Tidak menunggu lama, aku pun melanjutkan perjalanan. Langit sudah cerah, itu tandanya pagi menjelang. Hampir semalaman aku berjalan kaki menyusuri hutan ini, dan dari jarak 3 meter, pohon akasia berdiri kokoh. Itu tandanya aku sudah hampir sampai. Obor yang aku pegang juga sudah sangat pendek. Semoga apinya mati saat langit sudah terang. Aku pun melangkahkan kaki dengan cepat. Namun, sebelum sampai tempat tujuan, langkahku terhenti. Sebuah cekalan tangan yang mengenai kedua kakiku. Aku diam mematung, merasakan sebuah tangan yang memegang erat kedua kaki ini. Ya Tuhan, jangan sampai aku berjumpa lagi dengan hantu. Tolong, ucapnya dengan rintihan. Suara itu tidak asing di telinga. Aku pun melihat ke arah bawah. Bang Arga. Kedua kakiku ditarik kencang hingga aku jatuh terjerembab. Aku punya satu permintaan. Wajah yang berlumuran darah itu berucap terbata-bata. Katakanlah, apa itu? Pergilah, kamu harus selamat. Aku akan menunggu di sini. Ucapnya lagi. Tidak, Gak. Aku gak mungkin ninggalin kamu di sini. Kita sudah mencapai puncak bersama. Jadi kita turun pun mesti bersama. Di bawah sana pasti ada rombongan lain juga tim SAR yang mungkin sedang mencari keberadaan kita. Pergilah cari bantuan. Aku menunggu di sini. Laki-laki itu menangis meratapi nasib teman pendakinya yang mengalami kecelakaan. Bagaimana mungkin dirinya tega meninggalkan sahabatnya itu? Jelas kecelakaan tadi karena ulahnya sendiri. Setelah perdebatan panjang, akhirnya salah satu dari mereka pergi hendak mencari bantuan. Arga, bertahanlah, aku pasti kembali. Abang, teriakku. Aku terbangun tepat di bawah pohon akasia besar. Sudah bangun? Bang Arga, abang selamat, ucapku. Bang Arga mengangguk seraya memberikan senyumannya, senyum yang manis sekali. Kamu yang selamat, ucapnya. Lega rasanya pagi sudah menjelang. Dan aku sudah berhasil melewati hutan pinus yang begitu menyeramkan. Yang lebih melegakan melihat keadaan Bang Arga yang sama seperti pertama kali bertemu. Makanlah, sepertinya kamu butuh energi yang lebih banyak lagi. Tawarnya sembari menunjuk ke arah umbi-umbian yang sudah matang karena dibakar. Bang, aku padamu, ucapku sembari membentuk jari tangan bertanda love. Wajah Bang Arga kembali datar, dingin dan jutek. Tapi aku senang, setidaknya kami sudah bersama lagi. Meskipun banyak pertanyaan yang mengusik pikiran ini perihal mimpi tadi. Apa laki-laki yang berlumuran darah itu Bang Arga? Jika memang benar itu dia, berarti jangan dipikirkan. Jika itu mengusik pikiranmu, lebih baik lupakan saja. Maksud Bang Arga, cepat makan, kamu harus segera pulang. Aku menghela nafas panjang, menahan segala gejolak yang menghimpit di dada ini. Bang Arga, kita akan sama-sama pulang, lirikku dalam hati. Setelah selesai makan, aku mendengar suara gemercik air yang sangat begitu jelas. Aku terus mengedarkan pandangan mencari sumber suara tersebut. Bang, di sini ada mata air, tanyaku. Ya, di sebelah sana. Kamu isi botol air minum sampai penuh. Aku mengangguk. Rasa haus sangat terasa di kerongkongan karena tadi setelah makan persediaan air sudah habis terlebih dahulu. Aku pun berjalan ke arah di mana mata air itu berada. Letaknya di balik semak-semak
yang tidak jauh dari tempat kami beristirahat. Aku pun menerobos semak dan akhirnya tepat di depanku ada sebuah mata air yang keluar dari celah bebatuan. Nampak seperti air terjun tapi dalam versi kecil karena tinggi bebatuannya hanya sebatas pinggangku. Lalu di bawahnya terbentuklah kolam alami yang tidak terlalu besar, namun airnya sangat jernih sekali. Aku pun langsung mengambil air minum dan mengisinya ke dalam tempat air minum yang aku bawa. Tidak segan aku langsung meminum airnya langsung. Begitu menyegarkan di kerongkongan. Nikmatnya minum dari air mata air pegunungan asli. Namun saat hendak membasuh wajah, ada dua bayangan manusia yang berada tepat di belakangku. Aku seakan ditarik ke dimensi lain, di mana mereka berdua tengah mengambil air di tempat yang sama. Keduanya terlibat dalam sebuah obrolan. Isi semua botolnya sampai penuh dan buat persediaan minum kita pas kembali turun. Laki-laki yang bernama Dani itu sempat mendengus dan tidak terima karena tugasnya harus mengisi beberapa botol air minum untuk teman-teman lainnya. Kenapa sih nggak pada isi sendiri? Padahal kan mereka semua bisa ngambil sendiri-sendiri. Gak kayak gini nyusahin, gerutu Dani. Arga menepuk pelan pundak Dani. Kita kan satu tim, setiap orang punya tugas masing-masing. Aku sama kamu, tugasnya nyari air. Yang lainnya ada yang nyari kayu bakar, ada yang masak. Nanti itu semua untuk kita juga kan? Iya juga sih, tapi emangnya bawa air minum sebanyak ini gak berat? Maksud aku, mereka bisa kan bawa sendiri-sendiri? Kalau sendiri-sendiri, memangnya kamu mau masak sendiri? Bikin api unggun sendiri. Namanya juga tim, ya seperti ini. Harus ada kerjasamanya. Nanti hasilnya dinikmati sama-sama. Udah yuk, cuacanya sudah mulai berkabut. Mending kita balik ke tenda. Dani pun akhirnya mengiyakan ajakan Arga. Setelah semua botol minum terisi penuh, mereka berdua pun bergegas kembali ke perkemahan. Sayangnya, kabut mulai turun. Jarak pandang keduanya pun terbatas. Hingga terbesit sebuah ide. Dani berpura-pura bahwa kakinya mendadak kram. Hal itu bertujuan supaya Arga yang membawa botol air minum. Padahal Arga sendiri sudah menenteng botol yang sama banyak dengan dirinya. Melihat Dani yang meringis kesakitan, Arga pun bersedia membawa semua botol air minum yang berjumlah banyak. Kamu yakin kuat bawa ini semua? Tanya Dani. Insya Allah kuat Dan. Yang penting kamu bisa kan berjalan sendiri. Biar beban ini aku yang bawa. Dani merasa lega. Memang itu tujuan awalnya. Ya sudah, pelan-pelan aja, ajak Dani. Mereka berdua pun melakukan perjalanan kembali. Dengan susah payah Arga membawa semua botol minum yang sudah terisi air. Arga terlalu fokus dengan apa yang dibawanya hingga dirinya tidak memperhatikan jalanan yang dia pijak. Sedangkan Dani berjalan tepat di belakang Arga tanpa memperdulikan Arga yang tengah kepayahan. Cepat, teriak Bang Arga. Aku terkesiap mendengar teriakan Bang Arga. Nafasku masih tersegal. Yang barusan itu mimpikah atau apa? Yang jelas tadi itu seperti sebuah tayangan film dan Bang Arga menjadi tokohnya. Tapi kenapa dada ini seperti sesak? Cepat, teriak Bang Arga lagi. Setelah aku mengisi air minum dan membasuh wajah ini, aku pun bergegas menghampiri Bang Arga. Bang Arga sepertinya sudah kesal menungguku yang sudah mengisi air dan melamun entah berapa lama. Entah kenapa melihat wajah ketusnya itu saat ini begitu menyenangkan. Bang Ar, kalau jalan ke arah puncak itu kemana ya? Terus kita perjalanannya berapa lama lagi? Tanyaku saat sudah berada di hadapannya. Bang Arga sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Di balik bukit itu, puncak Gunung Slamet berada. Mungkin butuh waktu 1 harian. Kenapa? Ayo Bang, ajakku kepadanya. Bang Arga terdiam melihat wajahku yang mendadak sumringah. Kita ke arah selatan, bukan ke barat, ucap Bang Arga. Sepertinya aku berubah pikiran deh Bang. Maksudnya? Kita ke puncak yuk. Sayang aja udah jauh-jauh ke sini, tapi nggak sampai puncak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.